Swastiastu. Halo semuanya, kembali lagi di Ponsa Podcast on Skensa. Kenalin nih, nama aku Niwayan Kesya Animita Krisnadewi sebagai host kesayangan kalian di episode 4 kali ini. Episode ini kita akan bahas tentang yang baru-baru nih, tentang Akotesa, bagaimana sih berdirinya organisasi ini, latar belakangnya bagaimana, dan kepengurusannya ini terbentuk dari mana. Sebelum kita ke topik, ada banyak kita juga kenalan sama narasumber kesayangan kita kali ini nih. Halo semuanya, kenalin nama aku Nikada Tania Great Valentine. Aku biasa dipanggil Tania. Aku di sini sebagai ketua panitia dari Akotesa. Keren banget nih, kita ada kedatangan tamu sekaligus ketua, ini udah keren banget di podcast kali ini. Sebelumnya nih kak, kakak udah makan sih belum? Udah sih, kan tadi itu kayak sambil nunggu gitu kan, jadi aku makan dulu di kantin. Sibuk gak hari ini? Kebetulan nanti sih ada jadwal untuk nentuin tema, untuk foto tema Akotesa besok. Tapi nyempetin nih datang ke sini untuk kayak ngejelasin Akotesa tuh sama kalian semua. Waduh, bahas tema nih. Boleh dong bocorannya kak? Jadi tuh untuk temanya sendiri di Akotesa itu sih sebenarnya setiap kelasnya beda-beda ya, karena kita juga mau di sini tuh beragam lah tema foto tema yang ada di bukunya kita nanti. Jadi tuh nanti mungkin salah satunya ada tema Jumanji. Itu tuh tempatnya kayak di hutan-hutan gitu. Terus tuh ada tema mafia, mungkin yang udah biasa kalian dengar. Udah banyak juga kan kayak yearbook tuh biasanya pakai tema itu. Terus dan masih banyak lagi sih ada tema yang lainnya. Kan kebanyakan hutan-hutan itu horor-horor nih. Kalau untuk Jumanji sendiri tuh dia tuh tempatnya di hutan, tapi dia bukan yang horor gitu sih. Dia tuh kayak sebagai petualang gitu. Mungkin kalian pernah nonton Jumanji di Netflix mungkin gitu. Jadi di sana tuh itu udah kayak kita tuh berpakaian itu tuh kayak orang berpetualang gitu. Nih kita bikin kayak mungkin dari yang saya tonton nih si Unyil atau apa gitu di TV. Setelah kita perkenalan, ayo kita masuk ke bagian sesi pertanyaan dan jawaban. Nah menurut Kak Tania ini apa sih itu Akotesa kak? Sebelumnya Akotesa itu singkatan dari Angkatan COVID Teknik Skensa. Jadi Akotesa itu angkatan 58 sekaligus angkatan pertama, angkatan COVID pertama yang mencoba survive dan membuat kenangan yang baru, membuat gimana ya, kenangan yang lebih berkesan dan lain sebagainya gitu sih. Dan kan Akotesa ini baru nih kak, apa sih yang membuat kakak terinspirasi buat misalnya ada nama lain selain Akotesa mungkin sebelum benar-benar terbentuk gitu kak? Jadi awalnya itu namanya tuh bukan Akotesa. Jadi namanya awalnya tuh namanya Avenoir. Jadi Avenoir itu suatu kenangan, misalnya suatu hal yang dikembangkan yang dibuat jadi kenangan gitu. Tapi kok kayak kurang serak ya gitu. Dan selain itu juga akhirnya kita komunikasi sama koordinator kelas dan lain sebagainya. Ternyata kok nggak ada yang setuju nih, dan ada yang bilang aku mau dong ada skensanya biar kita juga mungkin kayak tidak meninggalkan skensa gitu loh. Nah akhirnya kebentuklah Akotesa gitu. Kurang lebih gitu ya kak. Dan soal kepengurusan nih kak, gimana sih kepengurusan Akotesa ini bisa terbentuk? Apakah dia melalui voting atau misalnya dia harus dari organisasi atau dia harus terkenal dulu gitu kak? Oh, kalau untuk terkenal enggak sih, karena gimana ya? Kita di sini di Akotesa tuh mencoba menjadikan Akotesa itu kayak sebuah rumah, jadi tuh dalam rumah pasti kita mau dong ada kenyamanan, kayak ada kenyamanan tersendiri atau kenyamanan untuk seluruhnya pastinya dong. Nah, jadi dari pemilihan orang-orangnya pasti kita gimana ya? Lebih memilah dan mencoba kayak menerima kekurangan kita masing-masing kayak gitu sih. Jadi terutama mungkin aku di sini kayak kita mungkin seangkatan, seumuran, tapi aku harus berusaha jadi yang menerima sifatnya mereka, gimana mereka, kayak wataknya mereka gimana. Aku harus bisa menghadapi semua itu gitu loh.
Jadi itu di sini kuncinya kenyamanan kita kerjasama dan gimana sih cara kita menciptakan kenyamanan ini gitu sih. Dan kira-kira itu berapa sih anggota kepengurusan dari Akotesa sendiri itu Kak? Nah untuk jumlah dari kepanitiaan Akotesa itu ada 21 orang dan pastinya masing-masing udah punya tugasnya tersendiri. Banyak banget Kak, gimana itu bikin jadwal, bikin suatu ide itu biar bisa terrealisasikan gitu Kak? Nah untuk panitia gininya, bendaharanya itu kita ada 2, terus susekrinya juga kita ada 2 orang. Nah di tim kreatifnya ini, kenapa sih yang ngebuat banyak tuh apa sih? Kayak kenapa anggotanya atau jumlah kepanitiaannya itu bisa banyak? Nah di sini tuh karena kita mau desain dari yearbooknya kita tuh lebih menonjolkan bakat dari anak Skensa. Jadi di sini tuh ada yang ngedesain tuh ada jurusan dari multimedia sendiri. Jadi kita kan di sekolah nih punya jurusan multimedia nih. Jadi kita mau dong kayak orang-orang tuh mengenal, aduh Skensa punya multimedia, pantas nih hebat banget desainnya, bagus banget nih desainnya. Dan secara nggak langsung kita juga memanfaatkan skill yang sudah mereka pelajari ya Kak ya. Dan sebenarnya kan kita nih kan bawa anak Skensa nih Kak, tahu gimana sih anak Skensa itu suka terlambat, apalagi tiba-tiba membatalkan janji gitu Kak. Kan anggota juga betul, banyak Kak. Nah untuk buat suatu pertemuan itu bagaimana sih Kak kira-kira? Untuk ngehandle-nya emang cukup lebih mengeluarkan effort ya. Gimana ya, secara kita bukan menghadapi 1 orang 2 orang, tapi kita menghadapi ratusan orang kayak gitu. Karena kita kan yang namanya Skensa itu identik dengan banyaknya siswa atau apalagi cowok-cowok gitu, mayoritasnya cowok-cowok. Pada gangster semua ya, gitu ya betul. Kayak. Jadi di sini tuh sebenarnya kalau untuk ngebuat mereka nggak telat itu agak susah ya. Tapi setelah-telatnya mereka datang kayak gitu. Yang penting mereka datang dan tidak mengambil jadwal sekolah lain dan lain sebagainya. Mungkin pada saat foto studio dan lain sebagainya gitu sih. Gitu ya Kak kira-kira. Nah, saya juga udah follow nih IG-nya Akotesa. Waktu terbentuknya pertama kali itu ada tanggapan dari guru-guru nggak sih Kak? Seperti tanggapan negatif atau positif dari guru-gurunya. Jadi mungkin awal mulanya kita buat Akotesa nih, kita benar-benar yang masukin satu-satu kelas. 1 demi 1 kelas untuk kita tuh ngenalin Akotesa. Tuh kita mau ngenalin yang namanya yearbook, kita ngenalin yang namanya momen angkatan kayak gitu loh. Terus tuh awalnya guru-guru tuh masih nanya kayak, ih apa ini kayak gitu tuh loh. Tapi gitu ya. Seiring berjalannya waktu kita minta izin udah ada, dan astungkara tanggapan kepala sekolah, waka, dan guru-guru itu amat sangat baik menerima sih. Jadi bahkan kayak ada guru yang kita baru keluar dari ruang waka nih kayak, kalian bisa ngapain kayak gitu, terus kayak ngeliatin tuh bu, kita nanti buat yearbook, aduh semangat kayak gitu. Jadi kita kan juga senang jadinya. Ada yang chill up gitu ya. Betul. Nah untuk kan dari angkatan 58 ini kan mau lulus nih Kak, sayang banget apalagi angkatan baru buat kenangan gitu di akhir-akhir. Pasti kredit juga ya Kak ya? Iya, amat sangat kredit. Apalagi kita kelas 12 kan mau UKK, mau US dan lain sebagainya. Belum lagi kayak tugas-tugas, mungkin di jurusanku ya ada tugas maket kayak gitu loh, miniatur rumah, miniatur sanggah gitu. Jadi emang benar-benar harus ngebagi waktu banget sih. Tapi kayak apa sih nggak buat Akotesa kayak gitu sih. Semua akan saya lakukan Iya, betul. Untuk foto yearbook nih Kak, saya penasaran gimana sih Kakak ambil foto? Kan kita nggak cuma ngambil foto studio aja nih Kak, ya, kita betul. juga ambil keseharian anak Skensa itu gimana sih? Itu ada kameramennya nggak sih Kak? Dan itu siapa ya kira-kira, dan berapa orang yang untuk take foto atau video dari Skensa? Mungkin aku bakal ngebahas jadwalnya juga ya. Jadi di sini tuh kita ngambilnya tuh emang hari Sabtu Minggu, tapi sebelum itu juga udah konfir ya pastinya ke mereka yang kayak nanti bakal diadain foto di hari Sabtu dan Minggu. Dan untuk tema tersendiri itu mereka selain bisa milih foto tema,
foto tema yang mereka akan pakai, mereka tuh juga bisa milih mereka mau hari Sabtu atau hari Minggu. Dan di sini tuh sistemnya kayak cepet-cepetan ngisi kapan mau foto dan tema apa yang dipakai itu loh. Jadi kayak di sini tuh kelihatan nih kelas mana yang duluan bisa kompak-kompakan untuk berdiskusi kayak gitu. Siapa cepat dia dapat Iya, gitu ya. kayak gitu lah sistemnya ya. Dan untuk yearbook nih Kak, itu kan pasti ada dana. Itu cara mengumpulkan dananya tuh gimana sih Kak? Apakah Kakak menggunakan sponsor atau benar-benar dari dana tersendiri gitu Kak? Kalau untuk saat ini masih pure dari teman-teman yang ikut serta dalam yearbook dan momen angkatan ini. Jadi untuk sponsor itu mungkin masih nanti ya gitu. Untuk sekarang itu masih cukup. Astungkara cukup Ya, sih Kak. Astungkara cukup. Untuk harapan nih Kak, terutama untuk angkatan Kakak nih karena udah mau lulus kan Kak ya. Itu harapan, kesan, pesan sekaligus bisa Kakak sampaikan juga? Mungkin harapannya ya, untuk harapan yang pertama, harapan untuk adik-adik dulu nih. Untuk adik-adik angkatan 59, 60 yang saat ini jadi adiknya kita, atau mungkin nanti yang akan angkatan 61 dan selanjutnya, itu bisa melanjutkan niat baik angkatan 58 yang mencoba membuat kenangan atau suatu hal yang baru gitu. Dan untuk pesan untuk teman-teman angkatan, kayak jangan kayak, walaupun mungkin kita belum mengenal terlalu dalam, mungkin kita belum mengenal terlalu jauh, tapi kayak yang namanya kita seangkatan, kayak jangan saling lupa nantinya gitu sih. Saya juga berharap gitu sih Kak, apalagi angkatan Kakak ini kan angkatan COVID Kak. Iya betul. Tentunya juga kenalannya nggak lepas dari WA, dari Iya, Telegram, betul. Instagram gitu. Nah itu dah tujuannya. Kenapa sih di buku itu ada biodata? Jadi nah di sana tuh ada, selain ada nama, di sana juga ada Instagramnya. Jadi mungkin kita teman-teman seangkatan bisa saling follow gitu. Biar nggak susah ya, kita harus scroll Iya IG, betul. Scansa, Kayak aduh gitu siapa ya. sih namanya yang ini gitu. Jadi tinggal buka buku aja. Gitu ya Kak. Mungkin setelah podcast ini Kakak ada rencana mau keluar atau ada kegiatan Kotesa nggak sih Kak? Saya Kalau penasaran. abis dari sini sih ada persiapan, karena besok bakal ada yang namanya foto tema dari Akotesa tersendiri. Nah rencananya juga kan, jadi kita nih bentar lagi UKK dan US kan, jadi kayak sekiranya bulan Februari ini kita udah bener-bener nyelesain kegiatan dari foto. Jadi minggu ini minggu terakhir dari foto tema dari Akotesa. Sekarang minggu terakhir ya Kak ya? Iya, Sabtu besok sama Minggu itu minggu terakhir untuk foto tema. Oke, makasih ya Kak Tania atas respon dan jawaban Kakak yang sangat baik tadi. Terima kasih juga sudah luangin waktu untuk podcast kali ini Kak. Ya, terima kasih juga kayak udah diundang dengan baik dan dikasih kesempatan untuk datang ke sini. Sepertinya kita udah tahu nih kurang lebihnya tentang Akotesa, gimana terbentuknya, suka dukanya, apalagi cara mereka mengenalkan Akotesa itu kan sangat keren ya, untuk apalagi angkatan pertama kali itu pasti susah banget buat nyari izin apa Ya. mengenalkan gurunya. Dan terima kasih juga untuk para penonton yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. And see you guys to the next video.